semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena dengan NIM 2003880 dari kelas 4B Prodi PGSD dari kampus Cibiru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kita bahas bareng-bareng bersama Pak Sukapandia di dalam pertemuan mata kuliah SPAK. Nah, pada kesempatan ini ada 7 bab utama atau 7 topik yang akan dibahas pada video ini. Nah, untuk yang pertama akan dibahas adalah servant leadership atau kepemimpinan hamba. Nah, dalam topik ini saya mengambil kesimpulan atau pengertian bahwa kepemimpinan hamba ini tidak hanya merujuk pada bagaimana kita dapat memimpin orang banyak atau membutuhkan banyak orang sehingga kita bisa menjadi pemimpin. Tapi yang saya dapatkan adalah untuk diri kita sendiri saja membutuhkan pimpinan atau membutuhkan kemampuan kita dalam mengatur diri kita sendiri. Nah, dalam kepemimpinan hamba ini juga ada 4 topik atau 4 hal yang menurut saya itu penting untuk kita miliki oleh masing-masing diri. Nah, untuk topik pertama ini adalah man of prayer. Jadi maksud dari hal ini tuh ketika seseorang sering berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu melalui doa, pujian, penyembahan, dan hal-hal lain yang menyenangkan hati Tuhan dan merujuk pada berkomunikasi dengan Tuhan, itu menandakan bahwa seorang itu menaruh hidupnya kepada Tuhan, di mana dia menyadari bahwa sehebat apapun kita, mungkin banyak kemampuan yang kita miliki, itu ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ketika kita bercerita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan dengan atas mungkin bukan hanya tujuan hidup, mungkin tentang masalah hidup yang seringkali kita tidak mengerti cara menyelesaikannya. Namun ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berserah dan mengandalkan Tuhan, Tuhan cenderung akan memakai kita lebih lagi daripada yang kita pikirkan. Lalu yang kedua adalah man of faith atau seseorang yang mempunyai iman yang besar atau iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, cenderung memiliki kemampuan atau cenderung lebih dipakai Tuhan untuk memimpin dirinya sendiri atau mengatasi masalah dan juga berperan atas lingkungan sekitarnya. Karena ketika seseorang memiliki iman yang kuat, dia cenderung melakukan hal atau menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang kata Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga ada man of word. Man of word ini bermaksud pada seorang yang mengandalkan firman Tuhan dalam menyelesaikan masalahnya maupun dalam bertingkah laku. Nah, firman Tuhan adalah pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan itu tidak ada yang salah atau menjerumuskan kepada hal yang negatif, pasti menjerumuskan kepada hal yang positif. Nah, ketika seseorang mengerti firman Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman yang sejati, maka apapun yang dilakukannya itu berkenan di mata Tuhan, berguna bagi banyak orang, dan membuat dirinya semakin memiliki sikap pemimpin dan sikap yang bijaksana dan dewasa dalam Tuhan. Nah, yang terakhir ada man ardent Holy Spirit, yang artinya seseorang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, maka hidupnya akan tenang, damai, dan melakukan penurunan di mata Tuhan, dan dalam bersikap dengan yang lainnya pun cenderung menyukai banyak orang, dan ketika seorang dipenuhi oleh Roh Kudus, cenderung akan lebih dipakai Tuhan, karena seorang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya akan mudah dibentuk, mudah diarahkan, dan mampu berkorban dan mampu untuk rela berkorban dan mampu menyelesaikan masalah dengan tenang dan menghadapi masalah dengan bijaksana. Mungkin 4 hal tersebut yang bisa saya jelaskan terkait tentang kepemimpinan hamba. Lalu dalam servant leadership-nya juga ada suatu sosok yang menjadi contoh atas hidup kita, yang bisa kita jadikan contoh, yaitu Yesus itu sendiri, di mana Yesus memiliki pribadi yang suka melayani, yang suka memberi, mengasihi,
merangkul, tidak memandang sebelah mata orang, dan selalu rindu dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau, bertanggung jawab dan juga memiliki kasih yang besar bagi siapapun itu, baik orang berdosa maupun yang tidak berdosa, atau apapun bentuk orang tersebut, ia akan selalu mengasihinya dengan tulus hati. Mungkin itu yang tentang kepemimpinan hamba. Lalu yang kedua yaitu tentang the right to lead, atau bagaimana sih cara kita agar kita bisa menjadi pemimpin, atau cara kita untuk memimpin orang. Nah, yang pertama, untuk menjadi pemimpin itu tidak selalu datang dengan dirinya sendiri. Bisa saja dengan usia yang sudah dewasa menjadikan dirinya memiliki kemampuan untuk memimpin, atau juga dari pengalaman, walaupun misalnya usianya belum terlalu dewasa tetapi dirinya memiliki banyak pengalaman berorganisasi, berkomunikasi dengan banyak orang, yang menjadikan dia memiliki kemampuan untuk memimpin orang. Nah, menjadi pemimpin ada 3 hal yang menurut saya penting untuk dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu adalah mengenai aksi. Nah, aksi ini tuh di mana seorang pemimpin tidak bisa memimpin atau tidak bisa memimpin dengan baik ketika dia tidak melakukan apa-apa, atau tanpa ada hasil yang dia berikan. Nah, aksi-aksi ini tuh bisa juga diwujudkan melalui sikap yang tidak egois, lalu dimulai dengan jadi pengikut, atau dimulai dengan kita merasa dipimpin oleh orang lain itu seperti apa, sehingga kita bisa menilai mana sih sikap yang harus kita miliki sebagai pemimpin, mana yang tidak, atau dengan kita mencoba menjadi pengikut orang atau menjadi bawahan orang, mengetahui hal positif atau negatif apa yang sudah pemimpin kita lakukan, dan itu menjadi evaluasi bagi diri kita ketika kita menjadi seorang pemimpin. Lalu juga bekerja dengan unggul, lalu bergantung pada kedisiplinan, bukan emosi. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu demi kepentingan orang lain, bukan hanya keegoisan dari kita sendiri, bukan hanya untuk keamanan kita diri kita sendiri, tapi untuk banyak hal juga. Lalu yang selanjutnya itu adalah pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa adalah mereka yang dapat menangani semua hal, lalu mereka yang memiliki pergerakan-pergerakan yang dapat dia lakukan sama dia memimpin, yang tentunya mengarah pada kemajuan suatu organisasi yang mendekati kemajuannya sendiri itu sesuai dengan tujuan yang ditentukan awalnya. Lalu pemimpin yang baik juga ketika ia memiliki visi. Ketika pemimpin tidak memiliki visi, itu akan cenderung mengalami kegagalan. Bagaimana kita bisa mengarahkan banyak orang, atau mengarahkan anggota yang harus kita pimpin ketika kita tidak memiliki visi. Visi itu cenderung kepada hal tujuan. Nah, bagaimana kita melakukan suatu hal tanpa tujuan? Maka ketika kita melakukan suatu hal tanpa tujuan akan mengarahkan kita kepada suatu hal yang tidak jelas dan tidak bermanfaat, dan hanya membuang waktu saja. Lalu visi yang harus kita tentukan sebagai pemimpin ini juga bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang di depan kita, orang di belakang kita, orang di samping kita, atau orang di samping kiri kita. Artinya ketika kita memikirkan semua aspek. Lalu hal yang ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah pengorbanan. Nah, ketika seorang mempunyai kemampuan untuk rela berkorban, itu artinya menunjukkan bahwa pemimpin tersebut mempunyai integritas dan loyalitas yang baik, sehingga dia juga bisa memimpin dengan baik. Pengorbanan di sini itu pemimpin itu memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada anggotanya. Makanya seorang dikatakan pemimpin ketika dia lebih memikirkan atau lebih melakukan pergerakan, dan juga banyak pengorbanan yang dia lakukan untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika dia dipilih juga, atau orang-orang yang memilih dia untuk jadi pemimpin, pastinya melihat dari sikapnya. Kalau misalnya seorang pemimpin yang dipilih itu tidak
memiliki rasa pengorbanan, tanggung jawab, mana mungkin banyak orang yang memilih dia. Tapi ketika kita melihat seseorang memiliki rasa tanggung jawab dan juga rela berkorban, cenderung kita mempercayakan diri kita untuk dibina atau dipimpin oleh orang tersebut. Seperti yang ada dalam tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Nuh, Paulus, di mana dia bisa yang tadinya seorang yang berdosa di hadapan Tuhan, ketika dia mau diubahkan dan dia setia, dia bisa menjadi pemimpin beberapa kota saat itu dan memberitakan tentang firman Tuhan, Lalu juga ada Yusuf, di mana dia yang awalnya dibuang oleh saudara-saudaranya, tapi ketika dia di negara Mesir dia bisa menjadi pemimpin, bahkan dipercayai oleh raja di sana ketika dia memiliki sifat yang baik dan menyenangkan orang lain. Dan juga yang pastinya Yusuf memiliki sifat yang bertanggung jawab dan rela berkorban dan bekerja dengan baik, bekerja dengan unggul, serta melakukan sesuai dengan yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mungkin itu tentang bagaimana kita the right to lead, bagaimana kita sikap yang benar untuk menjadi seorang pemimpin. Itu untuk bab kedua. Selanjutnya kita ke materi ketiga atau bab ketiga, yaitu tentang how to influence people, yang artinya bagaimana sih cara kita dapat berpengaruh atas lingkungan sekitar atau berpengaruh dimanapun kita berada, atau cara gimana sih orang-orang di sekitar itu terpengaruh hal positif akan sikap kita, perilaku kita, atau cara kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, di materi ini ada 5 hal yang bisa saya ambil tentang bagaimana kita dapat berpengaruh atas lingkungan kita, atau ciri orang yang berpengaruh atau ciri orang yang bisa memengaruhi hal positif di lingkungan sekitarnya. Nah, yang pertama itu adalah seseorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas. Nah, ketika seseorang memiliki integritas, baik secara sikap, pola pikir, ketika dia memiliki kasih, lalu juga cara bertindak, cara menyelesaikan masalah ketika dalam hidupnya selalu ingin melakukan hal yang lebih lagi dan lebih lagi untuk meningkatkan integritas dirinya. Ketika identitas kita itu terlihat baik oleh orang-orang, kan itu pastinya akan memengaruhi cara mereka berpola pikir, bertingkah laku. Ketika seseorang atau orang lain melihat kita mempunyai sikap yang baik, pola pikir yang baik, tentu orang-orang juga akan merasa, oh ternyata ketika seseorang memiliki pola pikir yang baik, mempunyai jati diri yang sejati atau jati diri yang kuat dalam Tuhan, itu ternyata menghasilkan hal yang positif, sehingga orang di sekitar itu merasakan hal positif yang kita lakukan. Nah, untuk yang kedua yaitu seorang pembawa pengaruh mengasihi orang lain. Ketika kita membawa pengaruh atas lingkungan kita adalah ketika kita mempunyai kasih. Nah, sama halnya dengan diri kita sendiri, ketika kita berada dalam lingkungan orang yang penuh kasih atau dengan orang yang sering mengasihi orang lain, kita merasa damai dekatnya. Ketika kita ngerasa enak dalam atau damai bersamanya, kan ada hal-hal yang kita korek dalam dirinya. Mengapa sih kamu bisa mengasihi orang lain? Mengapa sih kasih itu penting? Apa sih gunanya kasih? Nah, ketika kita merasa atau melihat seseorang yang penuh kasih dan hidupnya itu terlihat damai, sukacita, kita juga kan merasa terpengaruh bahwa oh, aku pun harus mengasihi orang lain supaya hidup aku damai dan sukacita sepertinya. Lalu yang ketiga, ada seseorang membawa pengaruh dalam iman orang lain. Nah, ketika kita menjadi seseorang yang influence atau seseorang yang berpengaruh, itu akan mempengaruhi oleh iman orang lain. Itu misalnya jangan jauh-jauh orang lain, kita deh. Ketika kita berada dengan orang atau ketika kita dalam masalah, terus kita dekat dengan orang yang punya iman yang kuat, atau cara hidupnya atau cara dia menyelesaikan masalahnya itu memotivasi kita, itu membawa kita bahwa ternyata tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Ternyata ketika kita punya iman yang kuat, ketika kita berserah kepada Tuhan, ternyata masalah itu akan selesai dengan bantuan Tuhan itu sendiri gitu. Tapi
itu terjadi ketika kita melihat orang yang penuh dengan iman atau imannya yang kuat. Begitupun dengan kita, ketika kita merasa ingin berpengaruh atas iman orang lain, tunjukkan juga iman yang kuat dalam diri kita, sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, dan membawa orang lain juga dekat dengan Tuhan lebih lagi. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, mampu memahami orang lain. Nah, ini penting untuk kita, untuk ada dalam setiap karakter kita. Nah, ketika kita mampu memahami orang lain, maka kita juga tahu kata-kata apa sih yang harusnya keluar dari mulut kita, atau sikap apa sih yang kita tunjukkan kepada orang tersebut. Misalnya ketika orang lain dalam masalah itu kan dalam setiap orang itu beda-beda, dan pasti cara pandangnya, cara bertingkahnya juga pasti beda-beda, cara menghadapi dan meresponi masalahnya juga berbeda-beda. Namun dengan kita memahami bahwa orang itu punya kekuatan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, maka kita tidak menganggap remeh orang lain. Dan orang lain pun ketika kita dalam lingkungan yang memahami orang lain pun sama kepada kita, mereka akan memahami kita. Tapi penting halnya kita untuk memahami orang lain adalah supaya kita bisa memberikan solusi yang benar, yang tepat, menguatkan, dan mempengaruhi hal yang baik dalam kehidupan atau dalam orang-orang di sekitar kita, terutama dalam ketika teman kita merasakan masalah, atau keluarga kita, atau siapapun itu. Tapi satu hal pesan saya ya, penting halnya kita memahami orang lain supaya kita tidak menjadi pemutus harapan atau pemutus jalan pikiran yang baik di orang lain. Lalu yang kelima ada seseorang yang berpengaruh akan memperbesar orang lain. Nah, ketika kita mempengaruhi lingkungan sekitar kita, kita cenderung tidak ingin hanya diri kita sendiri yang makin besar, atau hanya sedikit diri kita sendiri yang makin baik, tapi kita juga ingin orang-orang juga bangkit, orang-orang juga besar, dan orang-orang juga bahagia. Sama halnya ketika kita bukan hanya mementingkan diri sendiri tapi orang lain gitu. Menurut saya ketika kita ikut bahagia dan ikut menyemangati orang-orang untuk bangkit, itu juga akan menjadikan hidup kita berpengaruh atas orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan di bab ketiga ini, yang tentang how to influence people. Oke, selanjutnya kita ke materi keempat atau topik keempat mengenai film yang berjudul Facing the Giant, yang dimana film ini menampilkan adegan-adegan yang menginspirasi dan memotivasi banyak orang, terutama bagi mereka yang menonton film ini. Hampir semua orang yang menonton film ini pasti mendapatkan makna atau pesan yang baik, memotivasi dan menginspirasi ketika kita menontonnya, dan ketika kita memperhatikan dan mendalami setiap adegan yang diberikan dalam film ini. Salah satunya yang bisa saya rasakan makna yang baik itu ketika pada saat sedang berlatih, yaitu dengan pelatihnya itu Grant Taylor, dan juga Brock sebagai pemimpin dan juga anggota lainnya yang sedang dalam suatu lapangan berlatih untuk pertandingan. Nah, sebelumnya timnya Brock ini tuh sering mengalami kekalahan, sehingga mereka merasa mengalami namanya putus asa dan merasa kurang percaya diri, bahkan rendah diri, bahwa mereka akan kesulitan atau akan mungkin dalam pertandingan nanti akan kalah gitu. Jadi tidak ada harapan mereka untuk menang dalam pertandingan tersebut. Tapi saat itu Grant Taylor sebagai pelatihnya itu merasa tidak ada semangat saat latihan, dan merasa terlihat dari wajah-wajah anggotanya tidak bersemangat dan berputus asa, sehingga Brock sebagai pemimpinnya juga melontarkan satu kata yang menandakan bahwa dia memang putus asa dan rendah diri untuk bisa menang dalam pertandingan itu. Sebagai pelatih mungkin melihat seperti itu bukan hal yang membuat sukacita atau suatu hal yang menyenangkan gitu, sehingga pelatihnya mencari cara bagaimana untuk para timnya itu semangat lagi, percaya diri lagi, dan berpengharapan lagi bahwa di pertandingan nanti akan mengalami kemenangan. Sehingga saat pelatih ini mendengar Brock ini merasa kurang percaya diri, dia memanggil Brock untuk ke depan, dan dia meminta Brock untuk
membuktikan bahwa dia mampu berjalan merangkak seperti halnya latihan dengan sejauh mungkin. Tetapi Brock sebagai orang yang dia merasa dia udah tahu dirinya, sehingga mana mungkin aku bisa melaju begitu cepat dengan kemampuan aku yang sekarang. Apalagi pelatihnya bilang kamu bahkan bisa lebih dari yang kau perkirakan ketika kamu mau melakukannya. Ditambah lagi di sini dia bukan merangkak atau berjalan atau melaju dengan tubuh dia sendiri, tapi dia harus menanggung beban temannya. Jadi di punggungnya ada temannya. Dan perkiraan Brock itu merasa mungkin aku akan 50 langkah atau bahkan kurang dari itu dengan kemampuan yang aku miliki ditambah dengan beban yang harus aku tanggung misalnya gitu. Tapi pelatihnya tuh meminta untuk Brock menutup mata, melakukan hal tersebut itu dengan posisi menutup mata, sehingga tujuannya itu supaya Brock tidak tahu mungkin biar Brock itu melaju sebisa dia. Dan memang betul ketika Brock menutup mata, dia merangkak dengan beban di punggungnya, dia berjalan sebisa dia tidak melihat hasilnya di depannya seperti apa, dia melaju dan ternyata sampai di garis finish di mana Brock sendiri pun tidak ekspektasinya tidak sampai ke situ gitu. Mungkin Brock berpikir bahwa dia akan berhenti di tengah jalan, dia tidak akan bisa menyelesaikan misi yang diberikan pelatihnya. Namun nyatanya Brock bisa menyelesaikan misi tersebut dengan baik, bahkan di luar ekspektasi dia. Nah, dari hal tersebut yang bisa saya ambil yaitu ketika kita melakukan apa yang kita bisa, ketika kita bukan hanya fokus pada hasilnya, tidak hanya fokus pada kepuasan dan kemenangan, tetapi kita fokus pada melakukannya dulu gitu, melakukan sebisa mungkin, berserah, mau dibentuk Tuhan, mau mengikuti jalan yang Tuhan berikan, maka yang kita dapatkan tuh seringkali di luar pikiran kita, seperti firman Tuhan, apa yang tak kau lihat, kau dengar dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan mau untuk kita senantiasa melakukannya dulu, bukan apalagi kita udah merasa kalah duluan sebelum mencoba yang kita bisa. Bahkan ketika kita mencoba, ketika kita melakukan suatu hal pun, Tuhan tidak lupa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Itu yang pertama sih. Dan yang kedua, terinspirasi dari seorang pelatih yang dimana dia bukan pelatih yang berkecukupan. Dalam cerita tersebut disampaikan bahwa pelatih ini mengalami ekonomi yang miris gitu, ditambah lagi dia juga tidak memiliki benefit yang lebih sebagai pelatih karena timnya seringkali mengalami kekalahan. Tapi dalam menghadapi masalah ini, pelatih tersebut tidak putus asa, tidak marah, tidak menyalahkan orang, tapi dia tetap bekerja, dia tetap berpengharapan dan percaya bahwa semuanya akan baik, dan percaya bahwa ketika kita bekerja keras, kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita Tuhan yang pakai dan mendapatkan apa yang kita mau. Mungkin itu hal yang bisa saya ambil dari film Facing the Giant ini, dan saya merasa terinspirasi dan menjadi pola pikir baru bagi saya untuk melakukan apa yang aku bisa, sisanya berserah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang berencana dan menentukan jalan hidup kita. Oke, selanjutnya kita ke materi kelima, yaitu tentang kesetiaan. Nah, dalam materi ini dijelaskan beberapa tokoh dalam Alkitab yang melakukan dan dinilai memiliki kesetiaan yang kuat di dalam Tuhan. Contohnya yaitu Paulus, yaitu seorang penginjil dalam Perjanjian Baru, di mana dalam Perjanjian Baru banyak sekali perikop yang menjelaskan perjalanan penginjilan seorang Paulus dan perjalanan seorang Paulus bersaksi tentang Yesus di berbagai kota, dan bagaimana dia bisa memberikan kebenaran, menyatakan kebenaran dan mengajak banyak orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan dan melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Nah, selama perjalanan Paulus bersaksi tentang Tuhan, tentunya banyak sekali tantangan, banyak sekali hal yang menggoda Paulus gitu, dan mungkin
bisa juga menjadi potensi seorang Paulus untuk menyerah dan berhenti bersaksi dengan Tuhan. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh penginjil Paulus. Contohnya ketika semasa dia bersaksi tentang Tuhan, semasa dia penginjilan, dia pernah mengalami suatu tuduhan atau fitnah di mana dia harus dipenjara dan terancam mati, mendekap di penjara, terancam mati, dan banyak sekali kesusahan yang Paulus rasakan ketika dia di penjara. Dia tidak tahu kesalahan yang jelas tentang dirinya mengapa dia harus di penjara, tapi hal tersebut harus dirasakan oleh Paulus. Nah, dalam menghadapi itu Paulus tidak menyalahkan Tuhan, Paulus tidak menyerah, tetapi dia tetap setia, dia berdoa kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan atas masalah. Paulus pernah merasakan kelaparan dan dia harus berpuasa terpaksa agar dia tetap hidup, karena ketika Paulus merasa kelaparan itu dia harus berpuasa paksa dan dia juga tidak tahu apa yang harus dimakannya, karena mungkin itu hal yang harus dirasakan oleh Paulus untuk Tuhan menyatakan mujizatnya atas dia. Tapi semasa kesusahan itu, semasa kesukaran yang dialami oleh Paulus, tidak satupun Paulus menyalahkan Tuhan, menghina Tuhan, mengatai Tuhan dan menghujat Tuhan, tetapi dia berdoa, dia berserah, dia menerima semuanya dan bersukacita atas semua yang terjadi dalam hidupnya, dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dari semua kesabaran dan kesetiaan yang Paulus lakukan, ada hal indah yang Tuhan siapkan untuk Paulus, dan terbukti Paulus bisa menginjili banyak daerah, banyak kota, dan banyak orang yang diselamatkan melalui Injil yang diberikan atau bersaksi tentang Tuhan yang dilakukan oleh Paulus. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai kesetiaan atau salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang memiliki kesetiaan di dalam Tuhan yang kuat. Nah, selanjutnya untuk materi ke-6 ada tentang visi hidup. Nah, setiap orang hendaknya memiliki visi dalam hidupnya. Mengapa demikian? Ketika seorang hidup tanpa visi, maka hidupnya akan tidak terarah dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan ketika dia melakukan sesuatu, apa sih tujuannya, untuk apa sih pencapaian yang kita harapkan dengan kita melakukan suatu hal. Itu ketika seseorang tidak memiliki visi. Seperti halnya Tuhan juga memiliki visi di mana kita diciptakan sebagai manusia. Yang pertama, kita diciptakan untuk menyenangkan Allah. Yang kedua, kita diciptakan untuk menjadi anggota keluarga Allah. Artinya kita diciptakan untuk menjadi anak Allah, menyenangkan hati Tuhan, dan juga kita diciptakan menyerupai Kristus dengan kita memiliki anggota tubuh yang lengkap, mempunyai akal pikiran, mengerti bahasa, tidak seperti binatang di mana mereka hidup tanpa hati nurani, tanpa akal sehat. Mereka seperti makhluk hidup yang bodoh. Tetapi kita sebagai manusia diberikan akal sehat, diberikan hikmat, diberikan pola pikir di mana kita bisa berpikir dalam bertindak. Kita juga bisa berpikir untuk memikirkan visi hidup yang hendaknya kita miliki. Lalu kita juga diciptakan untuk melayani Allah dan melayani Allah, dan Tuhan juga menciptakan kita dengan sebuah misi. Misinya itu apa? Yaitu menjadikan kita hamba Allah, menjadikan kita muridnya, menjadikan kita pribadi yang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, misinya juga tentang hal-hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita yang kita tidak tahu, yaitu setiap orang pasti diberikan rencana Tuhan yang terbaik, dan Tuhan pasti memiliki rencana bagi setiap umatnya, bagi setiap manusia, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Itu misi Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan mempunyai visi dan misi atas hidup kita, kita juga hendaknya memiliki visi dan misi gitu. Visi berupa tujuan dan misi berupa langkah-langkah apa sih yang kita akan lakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, visi juga dibuat agar kita tidak lalai dan tetap fokus akan tujuan hidup kita, akan tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, mengapa visi itu penting? Yang pertama, visi itu penting untuk menjadikan kita tetap fokus akan
tujuan yang telah kita tetapkan atau akan hal-hal yang ingin kita capai. Yang kedua, visi juga membantu kita untuk menempuh tujuan tersebut dan mengarahkan kepada hal-hal yang harus dilakukan semasa hidup kita. Itu mungkin hal-hal tersebutlah yang bisa saya jelaskan mengenai materi visi hidup ini. Selanjutnya untuk materi terakhir ada tentang amanat agung. Nah, amanat agung ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya tangkap dalam pembahasan tentang amanat agung ini adalah amanat agung ini diberikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri tentang keselamatan, bahwa keselamatan hanya milik Tuhan. Dan Tuhan juga bilang dalam Kolose 3 ayat 23, Kolose 6 ayat 23 bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Dan di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan menasihati setiap umatnya bahwa ketika engkau senantiasa melakukan dosa dan tidak percaya kepada Tuhan, bahwa maka hal yang kita dapatkan adalah maut dan juga hukuman kekal yang telah Tuhan sediakan, yaitu neraka. Hal itu akan kita dapatkan ketika kita senantiasa tidak percaya kepada Tuhan dan senantiasa melakukan dosa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu merupakan amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada kita. Dan ada juga dalam ayat, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Artinya setiap kita dipanggil untuk Tuhan untuk menerima kuasa dan juga diberikan anugerah Roh Kudus dalam hidup kita untuk menjaga kita, untuk menahan diri kita tidak jatuh dalam dosa. Itu adalah panggilan yang Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan. Ada juga dalam Roma 10 ayat 14 bahwa tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka percaya kepada yang lain, kepada Dia. Jadi di sini juga Tuhan bilang bahwa kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, dan pilihan yang tepat ketika apapun yang kita alami, apapun permasalahan hidup kita, senantiasa kita berseru kepada Tuhan untuk meminta jawaban dan meminta tuntunannya, karena hanya Tuhanlah yang bisa atau mampu menolong kita. Lalu di sini juga ada teladan dalam tokoh Alkitab, yaitu Paulus, di mana dia diberikan amanat atau panggilan sebagai seorang penginjil dan dia melaksanakannya karena dia percaya bahwa ketika dia mengikuti apa yang Tuhan mau, maka hidupnya senantiasa diberkati dan penuh sukacita. Mungkin itu beberapa hal tentang amanat agung yang bisa saya tangkap dalam materi yang sudah dibahas oleh dosen kita. Itulah tentang amanat agung. Nah, dari awal sudah dijelaskan 7 materi dan semuanya sudah saya jelaskan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya minta maaf juga bila ada salah kata atau kurang berkenan bagi teman-teman semua, kiranya diberikan pintu maaf, dan terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video ini. Selagi maaf bila ada salah kata. Biarlah senantiasa kita semua diberkati oleh Tuhan dan selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa.